terus IHSG-nya beneran sampai ke area support yang kita udah anticipate yaitu kena ke area support sekitaran 6.750-an di sini ya, di support di sini nih kena 6.750, dan pattern kayak gini nih jatuh seperti ini malah lebih bagus sih daripada jatuhnya pelan-pelan. Jadi jatuhnya kencang banget, boom gitu, dia akan naiknya juga lebih cepat. Kemungkinan IHSG bisa naik sampai 6.900 sampai 6.950 dalam waktu 1 sampai 2 hari ke depan lah, 2 sampai 3 hari ke depan lah perdagangan. Dan teman-teman, naiknya IHSG ini nanti kira-kira bakalan masih aman naiknya terus, atau ini naiknya cuma sementara untuk turun lagi sih. Kalau aku ngelihat sih sebenarnya untuk turun lagi, tapi turunnya nggak turun yang parah, turunnya akan sideways aja. Jadi kemungkinan path-nya IHSG itu bakalan gini, dia naik dan kemudian bisa turun lagi sideways begini gitu ya. Nah terus sekarang kita mau lihat nih, bentar ya. Oke, kita mau lihat nih ya saham-saham yang hari ini tuh bikin IHSG mantul naik tuh apa. Tapi sebelumnya aku akan review dulu pastinya Gojek Tokopedia nih ya. Jadi Gojek Tokopedia ini udah ARB beberapa hari. Ini GoTo, dia udah ARB beberapa hari gitu, dan parah banget sih, ini super downtrend banget. Sejak lock up-nya dibuka, ini beda sama Bukalapak. Kalau Bukalapak malah lebih oke waktu itu lock up period dibuka. Nah sekarang teman-teman perhatikan, GoTo ini hari ini ditutup di angka 100, tapi sebenarnya masih banyak yang di pasar nego. GoTo ini transaksi di pasar nego itu masih banyak banget gitu. Dan hari ini rata-rata harga di pasar nego itu sekitaran, let me check ya, di harga 82 rupiah di pasar nego. Sekitar sebanyak 1 triliun lebih, 1 triliun rupiah itu mengantri dijual di pasar reguler di harga 100 ya. Jadi banyak banget yang lagi ngantri jualan sih sebenarnya di pasar reguler, dan banyak yang udah kayak desperate gitu jualan di pasar nego. Tapi semakin kecil, hari ini tuh pasar negonya sekitaran 50 miliar aja. Kalau beberapa hari kemarin tuh sempat sehari 200 miliar gitu, dan sempat 700 miliar. Bahkan pas banget abis dibuka lock up tuh selama 2 hari tuh kayaknya ada beberapa triliun gitu dijual. Jadi tekanannya buat GoTo sendiri udah mulai mereda. Cuman kalau ditanya bakalan masih bisa turun nggak, bakalan masih bisa ARB enggak, masih bisa gitu. Jadi kalau ARB lagi turun lagi bakalan sampai ke berapa ya, kemarin karena sempat terendah di angka 50, bisa jadi itu jadi supportnya yang baru sekarang gitu. Jadi sabar ya. Oke, terus aku mau bahas untuk saham yang lainnya buat teman-teman yang penasaran dengan blue chip. Mtrade 2 hari ini ada trading untuk saham BBCA yang kena support kuat banget. Kita ngelihatnya ini bakalan bisa ada pantulan dan nanti turun lagi, jadi kita mau pakai buat trading gitu sih. Aku personally disclosure, aku ada buy on weakness juga untuk BCA hari ini, dan kita manage ekspektasi juga ya. BCA ini dia naik cuman jangka pendek aja. Untuk yang investing kalau masuk di sini ya bertahap masuknya, nanti bisa turun lagi, masuk sampai ke level 8.000 gitu, kemungkinan masih bisa turun lagi, cuman ya belum tentu dikasih. Jadi makanya kalau yang investing ya masuk bertahap dulu gitu. Terus ya kita mau bikin satu program untuk investing namanya MVest. Kita udah namain nih MVest nih ya. Jadi buat yang berminat bisa japri saya dulu aja, nanti dikasih infonya lebih dulu gitu di Instagram. Nanti kalau udah dibuka pendaftaran kalian akan dihubungin. Jadi MVest, nama, email, dan WhatsApp gitu. Jadi ini bimbingan untuk investing bener-bener
dan dikasih tahu kayak kalian punya modal tuh berapa sih, nanti dikasih gambarannya, oh sebaiknya saham ini gitu. Terus kalau ada fluktuasi naik turun dikasih tahu juga ya, jadi apa yang sebaiknya dilakukan. Terus saham BBC aku kayaknya banyak banget ya, kapan hari tuh udah di pucuk ya, beberapa yang buat trading tuh kayak aku nggak jual tapi ya udah nggak apa-apa gitu ya, jadi nggak apa-apa, ini di support aku beli lagi buat trading ada, buat invest juga ada. Oke, yang mantul cuman BCA kah, BRI gimana? Sama. Jadi 4 perbankan ini, Mtrade juga ada trading. BRI ini tadi pagi dapat harga lumayan ya, jadi udah mulai hijau gitu. Cuman kita ngelihatnya juga dia nggak akan bakalan langsung full naik kenceng. Ketika dia naik, abis itu akan konsolidasi lagi. Dan ini BRI. Terus kita juga mau review buat ya, ini Bank Mandiri. Bank Mandiri kita juga ada sempat trading buy, bener-bener disupport banget sih. Jadi ini kayaknya pantulannya bakalan oke. Cuman kalau misal pun teman-teman ada masuk hari ini dan ternyata nggak mantul, terus kalian nggak tega cut loss ya, masih lumayan dimaafkan untuk saham Bank Mandiri, BCA dan BRI ini. Terus BNI juga lagi masih disupport, jadi 4-4-nya disupport dan sebenarnya tadi pagi sih disupportnya. Jadi Mtrade juga udah tradingin ini gitu ya. Jadi teman-teman, ini buat yang blue chip beberapa menarik. Terus ada lagi blue chip yang kita jarang bahas. Ada saham Fei Shanti, baca komennya udah seneng, lucu. Kalau aku, ini Scholastica Lucia, kalau aku harus memilih 2 dari 4 saham perbankan big cap, pilih apa? Antara BCA BRI atau BCA Bank Mandiri. BRI itu returnnya juga bagus banget, terus Bank Mandiri juga oke sih tuh. Oke, terus Kalbe Pharma ini jarang dibahas, tapi dia tuh steady banget gitu. Jadi Mtrade ada masuk juga untuk Kalbe Pharma ini buat jangka pendeknya. Dari 21 November kemarin malahan ya, jadi ini udah nge-hold. Ya, jadi ini menarik untuk Kalbe Pharmanya. Dia bakalan zigzag sampai level 2160 sampai 2160 untuk Kalbe Pharma ini. Aku bersihin chartnya ya, karena banyak banget coretannya di sini. Oke, jadi level 2160 2000 sampai 2160 zigzag di sini. Ya. Resistennya didapat dari garis channel. Dari garis channel di sini nih. Nah, ini dia nurut banget dengan uptrend lainnya, jadi chartnya tuh lumayan rapi buat Kalbe Pharma. Uptrendnya cukup oke juga, dan meskipun udah mulai uptrend kayak gini masih tetap layak di hold sih buat Kalbe Pharma ini. Jarang dapat perhatian orang karena memang gerakannya sideways, tapi sebenarnya Kalbe Pharma ini jadi satu yang bisa mengisi portfolio buat hedging. Buat hedging tuh artinya jarang naik dan jarang turun juga, jadi kayak portfolionya biar balance gitu. Oke, terus selain Kalbe Pharma, aku mau review juga untuk saham salah satu watchlistnya Mtrade ya. Jadi ada 4 watchlist, tapi yang aku bacain di sini salah satunya adalah Unilever, ya. Jadi Unilever ini kalau kita lihat dia udah mulai ada tanda-tanda untuk mengalami perbaikan tren. Cuman memang masih belum sebagus ICBP. Jadi growth-nya juga masih ke depan masih akan lebih menarik ICBP sih sebenarnya. Dan teman-teman perhatikan ini dia juga tadi kena support gitu, dan kita jadi dia salah satu watchlist.
Dan selain itu, oh ya, ini ada yang nanya ASII, aku jadi keinget tadi kita bahas ASII ya. Karena tadi kita udah masuk pada beberapa saham big caps, jadi ASII itu kita nggak beli dan masih ngelihat ada risiko dari kerugian investasi GoTo. Tapi di sini saya mulai menangkap sinyal bahwa investor gede itu udah mulai melihat ASII ini sangat undervalue gitu. Jadi di harga sekarang 5.525, 55-an ini mereka berani beli, udah mulai beli gitu mereka ya. Jadi untuk jangka pendeknya. Oke. Terus jadi ini ASII ya teman-teman, meskipun ada kerugian di GoTo tapi dia masih oke kok, company ini masih oke. Terus kemudian kita mau lihat masih ada kaitannya dengan GoTo, kerugian investasi di GoTo itu ada TLKM. Hari ini pun udah naik TLKM-nya, cuman hati-hati, ini udah naik hari kedua malahan volumenya nggak gitu tinggi, jadi dia bisa naik sampai 3850 nutup gap gitu terus bisa turun. Begitu, itu buat TLKM. Nah terus kita nge-watch untuk saham-saham properti yang udah mulai aktif juga nih, macam BSDE ya. Jadi BSDE tadi udah mulai aktif juga. Terus ini dia mantul dari area support, dia mantul dari support. Terus kemudian ada selain BSDE tadi SMRA tuh juga cakep. SMRA juga cakep nih, dia kena support terus mantul rapi banget chartnya buat SMRA ini. Jadi M-Trade tadi ada trading, jadi biar teman-teman nggak telat, teman-teman join aja M-Trade ya. Kayaknya besok bakalan ada promo bonus 12 bulan deh. Kalau malam hari ini kayaknya bonusnya masih bonus bundling dengan workshop. Jadi yang pengen ikut workshop Super Trader ini ada diskon up to 3 million, 3 juta untuk M-Trade dan juga workshopnya gitu. Tapi kalau besok kayaknya bonusnya jadi 12 bulan, nggak ada bonus ini lagi diskon. Oke. Terus kemudian ya WA aja ke mtrade.id /WhatsApp ya. Ini SMRA. Terus kemudian kita lihat ada satu lagi perusahaan properti yang juga menarik di sini. Kita lihat Pakuwon Jati. Coba ya, aku bersihin dulu sebentar. Oke. Ntar ya, aku gambar dulu satu garis horizontal ray. Ini ada satu garis horizontal di sini, teman-teman. Dia kena support juga dan ini Pakuwon Jati masih sideways. Tapi ini tadi udah mulai aktif gitu. Jadi sektor properti ini kita udah mulai watch. Ya, jadi yang menarik itu sih. Terus kalau aku bisa summary market hari ini tuh saham-saham blue chipnya udah mulai naik. Yang paling kuat yang mana sih sebenarnya dari semua ini tuh kira-kira kalau naik tuh nggak bakalan turunnya sampai dalam-dalam banget? Tebak deh. Gojek Tokopedia? Enggak. Kalbe Pharma. Kalbe Pharma itu dia sideways, dia naik tapi turunnya nggak akan sampai signifikan. Terus kalau perbankan gimana dong? Saham-saham perbankan gede, bakalan dia bisa turun dalam nggak sih? Nggak sih, normal-normal aja sih. Aku mau kasih antisipasi buat teman-teman semuanya ya. Jadi meskipun M-Trade kita ada trading, swing trading jangka pendek, terus aku sendiri juga ada beli, aku mau kasih tahu untuk ekspektasinya teman-teman. Jadi yang namanya trading kita kan manfaatin pantulan nih ya, twing gitu ya. Jadi kita mau profit taking entah di mana, nanti kita nggak matok batas target gitu. Misalkan ya ada resistance 9.000, tapi nggak harus di 9.000 profit takingnya, bisa jadi sebelum atau setelah itu. Dan kemudian seandainya nanti dia turun, kita juga antisipasi nih kalau sampai ke 8.000 juga itu sebenarnya masih oke gitu. Jadi masih di area-area support gitu. Kinerja dari sektor perbankan dan perbankan besar ini masih bagus teman-teman, ke depannya masih oke sih. Jadi kita masih nge-hold buat investing. Terus grup Panin ini banyak yang nanyain, tapi sebelumnya aku bahas Bank Digital. Mau bahas Bank Digital BBYB.
yang 5 bulan terakhir ini udah mulai cuan, kita mulai nge-watch di sini untuk BBYB-nya. Dia sempat agak-agak ikut keseret turun karena sentimen dari GoTo ini benar-benar jadi satu sentimen negatif buat sektor digital, teknologi. Tapi sebenarnya untuk BBYB sendiri dia juga udah mau right issue gitu ya. Jadi permodalannya juga akan bertambah, juga akan oke. Dan ini pas di support dia bisa mengalami technical rebound juga. Kita lagi nge-watch juga untuk saham ini. Cuman tetap pilihannya sekarang juga masih saham konvensional. Much better daripada Arto baik secara fundamental maupun secara teknikal. Dari NIM-nya tuh bagusan BBYB. Kalau teknikalnya juga sama, bagusan BBYB gitu daripada ini Arto. Oke. Christina Ariani dia nanya kalau punya ASII untuk investing posisi rugi gimana. Jadi sebenarnya apa sih Mvest itu? Mvest terutama yang versi komplitnya tuh ada tanya jawab tiap hari, kita akan bantu untuk jawabin kayak gini loh investor buat ngebedain sama tradernya ya. Oke, ASII sekarang kalau posisi ruginya rugi berapa persen? Rugi punya di portfolio tuh berapa banyak gitu. Tapi kalau aku garis besar aja dari fundamentalnya nggak apa-apa, hold dulu nggak apa-apa ya, kira-kira kayak gitu sih. Terus kemudian oke, kita mau review saham yang lain. Antam dari sektor metals. Metals ya, Antam tadi disupport dan mulai aktif, tapi sebenarnya Kalbe Pharma lebih menarik sih. Oke, terus Inco, tadi Inco-nya juga aktif. Infonya udah aktif juga, jadi ini malah aku bersihin ya, gambarnya banyak banget ini coretannya. Ini ada satu garis uptrend, terus dia ada percepatan tren di sini, trennya lebih cepat naiknya. Oke, dan di sini ada pattern kayak semacam segitiga gitu. Belum jadi sih, ascending triangle-nya belum jadi, tapi ini dia menguji resisten 7600 gitu. Jadi ya anyway, Inco cukup menarik juga, cuman aku lebih masih suka banking, terus Kalbe Pharma itu lebih steady juga, dan kalau sama-sama buy on weakness aku lebih suka properti. Ini ada yang nyangkut di ABA ya, kita move on dari GoTo, kita bahas ABA Mahaka Media. Dia udah rugi 60%. Baiknya cut loss beli BCA atau tunggu aja. Dua-dua bisa. Cuman kalau kamu mau lebih peace of mind, lebih ada kepastian, pasti naik gitu loh. Ya, BCA ya. Jadi ABA ini kan apalagi dia breakdown ini. Ini breakdown dari support kuatnya. Jadi kalau ditanya ABA bakalan naik nggak suatu hari nanti? Oh bisa aja kalau dia tiba-tiba digoreng. Ya sorry ya bahasanya agak-agak vulgar, digoreng. Ya karena saham yang likuiditasnya kecil gitu loh. Aku bukan ngomong dia saham gorengan, enggak. Tapi jika ada bahasa halusnya sih, jika ada investor gede yang masuk tiba-tiba naik, bisa aja. Naiknya bisa cepet tuh. Kalau saham kayak gini tuh bisa arah-arah gitu. Contoh kayak gini ya. Lihat di sini. Nih di sini, ini arah terus. Nah jadi kalau kamu udah ambil keputusan mau tuker BCA buat peace of mind, jika suatu hari ternyata dia ditarik arah yang nggak boleh nyesel. Ini kalau kata Pak Teddy dancing queen, ya bener. Jadi dia bisa auto reject atas kencang, bisa auto reject bawah. Jadi memang harus menentukan pilihan maunya tuh. Contoh nih, ini ada dua cewek nih milih, yang satunya
elegan tapi pelan-pelan gitu ya. Yang satunya lagi, wah dia tuh atraktif, menggoda gitu. Yang menggoda nih ngambekan, kira-kira gitulah ya. Sekarang lagi ngambek dia dan Anda udah kayak bete banget gitu. Nungguin nih orang ngambek terus dikit-dikit ngambek terus. Yang satu yang elegan ini dia baik, tapi ya dia agak-agak boring gitu. Tapi kalau dijadiin istri ya si yang pertama ini dia lebih bisa ngurus Anda dan family gitu ya. Pilih yang mana? Mungkin abis milih yang A ternyata yang B, wah dia jadi baik lagi, jadi atraktif lagi gitu. Nggak boleh nyesel. Ini mesti tentuin pilihannya. Kalau Anda tanya saya, Anda tahu jawabannya. Ya. Oke. Maunya sih dua-duanya ya, elegan, baik, dan atraktif ya. Jadi kayak BCA bagus, naik terus, nggak boleh turun, naiknya auto reject atas terus. Itu semua orang juga mau sih guys. Haha. Brian Saragi 32, BRI kalau naik enaknya di tradingin atau investasi, terserah. Kalau posisi saat ini karena dia tuh jadi posisi BRI, BCA dan kawan-kawan tuh gini, aku kasih lihat ya. Di posisinya mereka tuh lagi di area support. Ini BRI, aduh chartnya mana sih, panjang banget. Ya, mereka lagi di area support, tapi supportnya ini support daily. Ini turun ini cuma sementara doang, gitu loh. Terus, ya aku bikin analogi tadi, aku mau bikin lebih vulgar, ngomongnya agak nggak enak gitu. Jadi kalian bayangin aja lah dua cewek itu. Tapi secara monthly, balik lagi ya, secara monthly, BRI ini dia di monthly chart ini masih di pucuk, baru turun satu. Jadi seharusnya tuh turun paling nggak 2 candle sampai 4 gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya si BBRI, BCA, BMRI dan BBNI ini kan dia turun di support jangka pendek. Dia kan mantul, bisa buat trading, tapi habis itu kita mesti antisipasi dia bisa turun lagi sampai ke 4480 pun bisa gitu loh. Ini SL-nya di sini kita kayak bakalan turunin sih stop loss-nya. Kita nggak mau taruhin stop loss di MA 200. Ya. Jadi kalau kena MA 200 malah kemungkinan kita akan nambah lagi gitu. Nah, MA 200 nih BRI di angka 4.500 atau 4490. Jadi teman-teman 4.500 atau 4490 tuh misalkan di sini nih ya. Ini SL-nya aku mau ganti ya. Nggak mau stop loss di 45. Jadi SL di sini 4.500 kalau dia turun sampai 4.500, nah itu angka yang lumayan, yang lebih bagus lagi kalau kalian mau masuk jangka panjang ya. Jadi sekarang sih sebenarnya posisi sekarang ini lebih ke masuk buat swing dulu gitu, buat trading. Karena BCA, BRI, BMRI, BBN itu udah naiknya kenceng banget secara monthly. Daily tuh kayak di support minor aja gitu. Begitu. Oke, Desember kalian mau main kemana nih? Desember mau jalan-jalan kemana? Cerita dong, kalian jalan-jalan nggak nih? Ada nggak di sini yang dari Makassar? Kayaknya aku Januari bakalan ke Makassar. Tapi kayaknya sih. Kalau kita bikin gathering gimana ya? Indofood kan mau Nataru. Indofood ICBP, Nataru nggak Nataru. Ini dia membaik. Nih ya, kita udah bahas Indofood tuh kayak berhari-hari kemarin. Jadi dan ini juga masih naik untuk Indofoodnya, teman-teman, masih oke, masih naik. Jadi kita punya di jangka panjang, kita nunggu diskon. Oke, jadi Indofood ini kita lagi nungguin diskon. Kita punya jangka panjang di M-Trade. Sebentar ya. Bedanya jangka panjang di M-Trade sama M-Fast nanti apa sih? Yang M-Fast tuh benar-benar kayak guidance untuk investing sih. Sedangkan kalau yang di M-Trade ini ada juga investingnya, jangka panjangnya ada juga. Cuman M-Trade ini kontennya tuh edukasinya dan broadcastannya tuh lebih ke trading semua. Jadi Indofood di M-Trade yang jangka panjang
ngehold baru cuan 8-13%, tapi ya udah lumayan oke. Belinya di kapan ya? 6350 tuh di sini nih. Di sini. Indofood udah tinggi, masih bisa masuk lagi nggak? Tunggu dulu, sabar. Nanti kebalikan rotasi sektoral sama sektor banking. Sekarang kan kita lagi masuk di banking buat swing trading nih. Indofoodnya kan tinggi kan. Ntar kalau bankingnya dia jatuh, bankingnya kalau udah naik, kita profit taking tuh Indofood pas bisa turun gitu. Jadi kita nanti tukar ke situ. Tapi kapannya, detailnya di angka berapa ntar dikasih tahu di Mtrade gitu. Jadi kita berencana sih kayak rotasi sektoralnya abis trading di banking ini kita mau trading di consumer good. Cuman kapannya dan itu terjadinya hari apa ya? Ntar ditunggu aja di real time Mtrade. Oke. Mvest ada rugi atau cut loss nggak? Selama aku berinvestasi jarang sih ya cut loss investing tuh jarang, karena kita based on fundamental. Kalau yang Mtrade kita ngehold jangka panjang, pernah sih ada jual Kalbi salah, Gudang Garam waktu itu. Akhir tahun liburan di kantornya gitu. Aca porsi 20% sudah floating minus 13%, mendingan keluar dulu atau hold? Aku lihat di akhir tahun bisa ada technical rebound, dan juga di Januari technical rebound seasonal karena Nataru ya, jadi mungkin ngurangin posisinya di situ aja. Kalau Aces tuh sebenarnya disarankan nggak lebih dari 10%. Begitu. Sisternya Indofood atau ICBP sama aja, lagi ketinggian. Jadi Mtrade juga udah ngehold untuk ICBP ini. Ya, dia lebih cuannya lebih lumayan, 21-38% untuk jangka panjangnya. Waktu itu dibeli tanggal 25 April sih, udah ngeholdnya lumayan sih. Jadi ya ini loh yang aku maksud kayak slow but steady gitu. Jadi mau pilih cewek yang kayak gimana, yang elegan pelan-pelan tapi pasti, atau yang menggoda atraktif naik turun terus ARB ARA. Ya, ini di 8.400 waktu itu dapat harga lumayan di bawah. Oke, ke depan Mtrade ini akan lebih banyak fokus ke trading sih. Kalau untuk yang investingnya bakalan dibahas di Mvest gitu. Terus ini udah mulai divergen, jadi harga naik, volumenya turun. Tunggu aja, sabar. Kalau mau masuk sabar nunggu, jangan buru-buru ya buat ICBP-nya. Oke, terus Mvest bahas obligasi juga nggak? Kita akan ngebahas obligasi, dan kita akan ngulik untuk produk investasi macam fixed rate kayak gitu-gitu yang resultnya lebih tinggi dari deposito pastinya. Terus kita juga akan ke reksadana fixed income kayak gitu-gitu, kita kasih tahu juga. Dan reksadana fixed income yang kinerjanya lagi bagus apa gitu. Kita akan ngulik di situ, tapi nggak setiap hari ya. Jadi kontennya memang di Mtrade pastinya lebih aktif, namanya juga trading gitu. Kalau investing tiap hari aktif mah jadi trader dong gitu. Ini pertanyaan Ginanjar. Bentar ya. Ginanjar JT Putra, saya nyangkut dibaca 58%. Dulu mau invest karena kistartnya bagus. Di invest 1-2 tahun malah jauh 58% minus. Apa saya perlu cut loss aja? Ini mungkin salah. Tadinya mau masuk BBCA jadi baca. Oke, let me check. Bank Capital Indonesia. Kita pernah trading last year saham-saham kayak gini. Ini trending di tahun 2021 kemarin. Ini kan sempat tinggi dia ya. Jadi waktu itu tuh gila banget di 2021 saham-saham bank digital yang dari yang jelas sampai nggak jelas tuh udah kayak gini. Nah ini sebenarnya nggak perlu pakai fundamental juga kita udah tahu kayak fluktuasinya gimana. Terus yang krusial banget tuh sebenarnya technical ya, teman-teman. Ini makanya kalau mau belajar di workshop Super Trader pas lagi ada bundling rerun workshop, langsung aja tanya aja ke mtrade.id/WhatsApp karena penting banget ngerti technical. Jadi nggak perlu ngerti fundamental. Kalau kalian tahu dia tuh breakdown 370, ini udah fatal, udah krusial banget. 370 ini support yang udah sangat parah-parah banget sih. Jadi breakdown dari 370 ini bakalan jadi
downtrend, dan downtrendnya parah. Buat saya tuh chart yang paling jujur. Chart itu paling jujur. Jadi kalau misalkan dia mantul lagi, naik lagi, ya udah nggak apa-apa. Aku sih tetap lebih memilih untuk membatasi resiko jika breakdown dan 370. Tapi kan sekarang Ginanjar udah misal kata tuh udah kelewat lah ya momen 370 itu. Dulu juga nggak ngerti kan gitu. Sekarang yang mesti dilakukan tuh apa? Yaitu saran aku sama kayak tadi yang nanya Aba gitu loh. Misalkan sekarang mau cut loss nih, tuker ke Kalbe Pharma atau BCA atau BRI. Mungkin sekarang boleh, atau beberapa hari lagi juga boleh nungguin dia di support gitu, atau sekarang juga nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kalau seandainya tiba-tiba nih saham ini third liner lah malah tiba-tiba digoreng gitu, terus tahu-tahu ARA dia naik twing gitu, bahasa digoreng agak nggak enak, dibeli sama investor gede, dia tiba-tiba ARA, kamu nggak boleh nyesel. Yaitu tadi analoginya, kamu udah milih cewek baik-baik gitu loh, terus digoda lagi sama cewek yang atraktif, tiba-tiba bikin kamu seneng, tiba-tiba bikin kamu gemes, kesel, sedih, di PHP-in, udah lupakan ya. Number M-Trade tukar M-Fast boleh nggak? Ntar kalau marketnya uptrend galau lagi, ini sama aja nih. tukar. Sabar. Kalau nambah boleh, nanti dikasih diskon. Tenang ya, kita belum buka pendaftarannya. Sabar ya. Kita lagi konsepting nih. Biar nanti deliverynya bagus. Target SMRA sampai akhir tahun berapa? Jujur ya, aku tuh paling nggak mau target. Jadi kalaupun target fundamental secara valuasi itu kita lihat dari average valuasi gitu. Tapi kalau secara teknikal kita ngelihatnya tuh potensi aja lah, potensi dia upside bisa ke berapa. Akhir tahun kemungkinan untuk SMRA bisa sampai ke 725 sampai 750 masih ada kemungkinan di situ. Cuman ini resisten yang sekarang ini lumayan berat nih, MA 200 tuh nggak mudah dijebolin. Cucu Minha, di M-Trade tetap ada jangka menengah dan panjang? Masih dong, jangka menengah itu kan part of trading gitu. Tapi kalau di M-Trade sendiri ya, itu jangka panjangnya tuh ada beda dikit dengan M-Fast gitu. Jadi kalau di M-Trade itu jangka panjangnya, ini memang ada irisan di sini. Ada beberapa informasi yang pastinya nanti juga akan beririsan gitu. Kalau jangka panjangnya M-Trade tuh masih combine technical gitu, dan apa ya, mindset sih sebenarnya. Kalau yang di M-Fast itu tiap hari ada Q&A tentang investing, mindsetnya ngarahin investing. Lebih cocok juga untuk teman-teman di luar sana yang mereka, misalkan kalian mau ajarin teman-teman yang lain di luar sana untuk memulai saham, itu mereka nggak terlalu fluktuatif, jantungan deg-degan gitu untuk momen saat ini. Johnny Tuwong, saat ini kalau trading jangka pendek buy on weakness atau buy breakout? Sekarang ini buy on weakness sekarang. Nanti next weeknya lagi kalau ternyata abis bola jadi rame ya, kita bisa ganti strategi gitu. Udah sembuh gigi ya, sekarang gantian saya yang sakit gigi, kata Hengki. Dokter lah. Bagus beli saham apa untuk akhir tahun? Tadi kan aku udah bahas saham-saham yang menarik apa aja. Yang lagi masih murah banget itu properti. Aku tergoda tadi sebenarnya untuk ngejual beberapa saham aku buat nge-switch ke BRI, BMRI, BNI, BCA gitu, karena lihat mereka di support itu jarang, tapi aku menahan diri. Masa ya masuknya ke situ semua. SMRA belum dijual, masih sabar aja. Panin. Jadi ada watchlistnya buat tradingan besok tuh kita bahas di M-Trade ya. Oke, Panin, kapan hari aku gambar kayak gini kira-kira dia bisa ngebentuk W, dan ternyata ini bener, dia turun sekarang lagi di bottomnya, dan kita lagi nge-watch juga untuk Panin ini potentially buy on weakness juga. Ya. Oke. Aku
Aku udah nitip sendal di Panin, aku nitip sendal di BNGA. Sama sih, bagus sih. Amar gimana? Lanjut uptrend nggak Amar? Amar dia habis right issue juga. Yuk kita lihat ya, Amar gimana ya. Sama di area support juga saat ini. Oke, kita mau invite Coach Afif. Tapi sebelum invite Coach Afif, aku mau bahas nih. Ada pertanyaan dari Novriansyah Putra, cara mendapatkan investor di usaha yang baru kita rintis, usahanya di bidang kontraktor. It's not my expertise actually gitu. Cuman bicara tentang mendapatkan investor, bicara tentang kepercayaan, bicara tentang bagaimana kamu menjual company kamu, menjual story, menjual progres ke depan, menjual mimpi ke depan itu gimana, dan pastinya tetap harus ada isinya. Dan ini jadi bikin aku inget bahwa kita lagi bikin satu YouTube. Aku yang syuting sendiri, bikin YouTube. Ini merespon juga saham GoTo tuh kok bisa ARB terus, kenapa? Jadi GoTo ARB terus perusahaan startup tuh merugi, tapi foundernya bisa kaya. Jadi ini di YouTube ini aku nggak ngebahas saham GoTo-nya secara GoTo doang ya teman-teman. Kontennya beda banget. Aku nggak ngebahas analisis saham. Dan di sini buat kamu-kamu yang pengen tahu tentang gimana sih perusahaan yang bakar duit itu mereka make money dan foundernya bisa kayanya tuh dapat duit puluhan miliar sampai bahkan lebih dari 100 miliar hanya mungkin dalam beberapa tahun aja. Dan masih rugi perusahaannya. Aku nggak ngomongin GoTo, banyak perusahaan lain. Dan silahkan teman-teman langsung ke YouTube Mtrade. Jadi itu bisa dicek juga di bit.ly/startup bakar uang gimana gitu. Oke, terus kita coba. Udah nonton dan like, jangan lupa di subscribe and share. Halo Viv, masih di kantor Viv? Iya. Kamu beda dari tadi yang saya ketemu tadi sore, udah klimis rambutnya. Iya, Miss molek. Saya masa berantakan Miss kalau live. Suaranya kecil banget Viv, gedein dong. Sama kamu naik dikit deh, biar kelihatan. Kan jauhin dikit kameranya. Oke. Ya, Viv, malam hari ini Viv. Tadinya sih aku mau bahas GoTo Viv. GoTo itu yang disampaikan manajemen apa? Mungkin singkat aja tentang GoTo kali ya. Mungkin kita mau update juga tentang makro, beberapa hal tentang makro. Jadi mungkin silahkan di GoTo-nya dulu deh. Iya, mungkin teman-teman juga agak bosan ya, tapi ya tadi menjadi sebenarnya momen yang ditunggu investor karena tadi itu ada public expose dari GoTo. Jadi manajemen itu ya mereka memberikan beberapa paparan informasi dan juga mereka itu ngasih ya jawaban lah dari beberapa pertanyaan yang mungkin ada di investor secara umum gitu. Yang ya ada beberapa informasi yang mereka sampaikan di sana, terutama kinerja pasti mereka ada sampaikan itu ya, yang beberapa matriks memang bagus kayak revenue, GTV, kemudian pertumbuhan pengguna itu tumbuh semua. Tapi memang ya kita sebagai investor harus fair ya, kita nggak bisa lihat matriks itu saja, kita juga harus lihat dari sisi profitabilitas yang kayaknya GoTo juga kemarin masih rugi sekitar 20 triliun, hampir 21 triliun gitu. Yang itu menjadi concern kita bersama gitu. Tapi ya GoTo itu tadi juga manajemen ngasih guidance ya bahwa ada beberapa strategi yang mungkin perusahaan ini akan optimalisasi gitu, terutama dari sisi insentif sama monetisasi teman-teman. Jadi ke depan mungkin akan ada kenaikan tarif di platformnya GoTo, kemudian ada kenaikan tarif juga dari sisi komisi dengan merchant gitu. Itu yang diharapkan ya ke depannya itu revenue GoTo bisa naik dan itu mendorong profitabilitas ke depan. Itu yang kita harapkan ya. Gitu. Ya, tapi I think hampir 21 triliun itu bukan angka yang kecil teman-teman. Sehingga akan ada masa yang sangat panjang untuk GoTo bisa merubah rugi sekarang menjadi keuntungan gitu. Yang ada beberapa lagi informasi yang mungkin kita juga perlu pantau ke depan ya, terutama terkait dengan private placement teman-teman. GoTo juga mungkin teman-teman juga udah tahu ya, beberapa hari lalu GoTo itu mau private placement, yang private placement itu hampir sama kayak red issue teman-teman. Cuman bedanya kalau private placement itu perusahaan nerbitin saham itu kita nggak dilibatkan, kita investor retail nggak dilibatkan. Beda sama red issue ya, red issue kan kita bisa tebus. Nah kalau private placement nggak bisa. Nah GoTo itu mau menerbitkan sekitar 118 miliar saham, itu sekitar 10% dari sahamnya GoTo sekarang.
ya tujuannya untuk apa? Ya biar mereka dapat funding gitu. Mereka dapat uang yang mereka dapatkan bisa untuk operasional, karena kita tahu ya GoTo sekarang masih sangat bergantung kepada funding atau dana-dana dari investor gitu. Itu yang mungkin kita akan pantau ke depan ya. Ini juga aku jelasin di video itu tuh. Aku jelasin di video YouTube itu, tonton di situ. Jadi kenapa sekarang susah cari investornya? Salah satunya karena valuasinya yang lumayan tinggi, udah buat exit juga probably, nggak tahu. Nah ini ya teman-teman nonton dari selengkapnya di video YouTube itu deh gitu. Nih ada komen dari Fitzy post closing, dibilang sekarang Gojek mahal jadi malas pakai. Waduh, ini padahal gue tuh lagi mau naikin revenue nih. Tapi ada beberapa mungkin udah mulai berpikir gitu ya. Ya, aku mau jawab sedikit, ada pertanyaan dari Ibu Julie Wekicen. Kalau mau ikut invest apa harus bayar seperti member Mtrade? Member Mtrade pastinya dapat diskon karena ada informasi yang beririsan. Ya bayarmu yang gratisan sudah di Instagram Live aja karena Coach Afi perlu digaji. Yang bikin app semuanya itu juga perlu digaji, tim riset perlu digaji, kita pakai Bloomberg juga perlu bayar Bloomberg-nya. Bloomberg itu bayar sebulan tuh sekitar 50-60 juta. Oke, ya itu salah satunya ya. Cost kita lumayan gede. Oke, anyway, lanjutin yuk, Coach Afif. Itu tadi GoTo, ekspektasinya kan kayak gitu ya. Cuman aku lihat secara kondisi psikologi di market itu udah pesimis banget sih gitu. Jadi ya kita wait and see dulu aja lah. Beberapa perusahaan lagi banyak yang right issue. Ini ada Breeze di 13 Desember, Excel right issue di 14 Desember, terus mungkin besok dijelaskan lebih detail. Right issue Excel buat bayar utang, right issue Breeze ini buat meningkatkan permodalan kayaknya ya, Viv ya? Iya, kecukupan dana. Betul, BBYB, Bank Newcomers, dia right issue juga untuk memenuhi persyaratan OJK. Ini ada tanggalnya, ya. Jadi BBYB dia mau right issue juga. Untuk perusahaan yang buat right issue-nya buat memenuhi modal dari OJK nggak masalah sih, tapi kalau buat yang bayar utang kok gimana ya, agak-agak kurang enak gitu aja sih. Jadi untuk Excel kita juga masih hindarin, kecuali teknikalnya mulai aktif nanti. Kadang-kadang kayak gitu, fundamental nggak bagus, teknikalnya bisa bagus. Terus Harum bakalan bagi dividen, tapi kita tetap ngelihat teknikal juga, jangan ngejar dividennya, come date 13 Desember. Dan setelah itu ada juga dari global, rilis indeks keyakinan konsumen Indonesia. Coba boleh dibahas, Wif, ini gimana hasilnya IKK? Ya, IKK kita tadi ya sekitar jam 10 siang itu rilis. IKK itu indeks keyakinan konsumen, yang ini menggambarkan sebetulnya konsumen kita dalam hal ini berarti masyarakat ya secara umum itu bagaimana view mereka terhadap ekonomi, apakah mereka optimis atau enggak gitu. Angka patokannya itu 100 teman. Kalau di atas 100 itu optimis, kalau di bawah 100 berarti pesimis masyarakatnya gitu. Nah kemarin tadi itu rilis, dan rilisnya masih cukup bagus juga ya, di angka 119, artinya masyarakat kita ternyata masih optimis dalam prospek ekonomi kita ke depan. Meskipun kalau kita bandingin sama bulan lalu itu turun sedikit, karena bulan lalu itu IKK kita sekitar 120, turun dari 119, tapi turun dikit sih. Yang saya rasa ini juga karena ada kenaikan BBM ya, karena kemarin kan BBM non subsidi kayak Pertalite, kemudian Pertalite Pertamax Plus gitu, itu kan ada kenaikan harga, itu yang mungkin ada kecenderungan IKK-nya turun di bulan ini gitu sih. Putus-putus di saya atau di Afif ya? Ini putus di saya atau di Afif? Coba saya ganti. Kayaknya di aku deh. Aplikasinya Mvest sama Mtrade sama nggak? Kita Mvest-nya masih pakai WA Community atau pakai ini, jadi nggak pakai Mtrade gitu, lagi dikembangin di Mtrade. Karena kalau nunggu dikembangin app di Mtrade-nya, Mvest nanti ketinggalan momen kita. By the way, segitu aja Instagram Live malam hari ini. Teman-teman jangan lupa hari ini di Mtrade masih ada promo 3 nya Mtrade VIP dengan workshop, dan teman-teman workshop super trader ya, which is penting banget, dan mereka senang bisa nonton workshopnya tuh bisa diulang-ulang gitu.
bisa diulang-ulang, bisa di play, di pause kalau kecepatan. Jadi langsung aja ke mtret.id/WhatsApp. Cuman besok abis udah nggak ada diskon workshop lagi. Besok tuh ganti promo 12 bulan. Tadi aku dititipin sama tim aku gitu. Jadi terserah kamu mau pilih yang mana, mtret VIP doang atau mtret VIP dan workshop. Thank you semuanya. Salam profit. Saya Ellen May. Bye-bye. Dikit. Yang mtret ada jangka panjangnya nggak? Ada. Tadi aku udah kasih tahu ada. Cuman education-nya banyak yang di ini. Education investment banyak di invest. Thank you semuanya. Pokoknya cuan, jangka panjang cuan. Ayo semangat 2023 katanya. Selamat malam. Besok aku usahain nge-live ya. Tapi kayaknya kalau nggak bisa nge-live pun ya aku akan kasih update market di story deh. Aku bikinin recording gitu di story atau di reels. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.